dia pernah menjuarai lomba kecantikan. Ya, Lo masih kurus dulu, badan masih segini, sekarang udah segede gini lo. Ya. Di sini ini apa the Brandal? Berandal. Itu menandakan memang motor limited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Mariadi, tentunya hanya di Ferry Mariadi Channel. Luar biasa. Nah, hari Jumat barokah. Setelah Jumat panas-panasan, tapi saatnya sekarang saya ini untuk silaturahmi ke tempat sahabat saya. Ini saya kenal dari era tahun 90 akhir lah. Awal-awal saya main motor Harley, begitu pleng nggak pernah ketemu lagi. Dapat informasi dia sudah mempunyai usaha yang sangat besar. Waduh, siapa dan bagaimanakah hubungan keterikatan saya dengan dia? Wah, malah beja-beja. Justru saya pengen cerita di sini ya dengan bebek gua nih, namanya Bude Semo. Let's go. Ahmad Teti Haji Putra. Sini lo. Waduh. Masker. Nah, masker udah dilepas dong. Mantongin, tenang aja. Buka Ted. juga. Siap. Apa kabar, Ted? Alhamdulillah. Ini tempatnya Boyke. Boykenya kemana si Kang Boy? Lagi ke depan katanya sebentar. Oh, ke masjid. Iya, ke masjid. Oh, dia kan biasa, alhamdulillah ya. Ada sampingan jaga kenal ya. Dikit. Ted, lo ngapain Ted di sini, Ted? Main. Ya main, maksudnya kan lo kan hampir tiap hari ada di sini. Enggak juga, Fer. Kadang-kadang gua kesini tuh kadang-kadang aja, enggak tiap hari. Ini tempat apa sih di Anggrek ini? Gue terakhir tuh tahun berapa ya? Gue udah lama banget, rumahnya bentuknya belum seperti ini. Ini masih tanah ke sana, cuman pohon ada di sini doang. Banyak motor-motor. Kalau dulu tuh hanya memang bengkel lah, tapi sekarang kayaknya banyak motor-motor dijual jadi showroom juga apa gimana, Teh? Enggak juga sih, Kang Boyke tuh ada mix lah. Ada yang memang dijual. Tapi main bisnis sebenarnya ke bengkel. Oh gitu. Nah, ini bengkel nih yang sebelah ini khusus Harley, Aki Nanang yang in-charge, terus ini BMW Kang Asep yang in-charge. Gitu. Teti ini adalah salah satu orang, malah mungkin satu-satunya orang yang meracuni saya pakai WL zaman dulu ya. Era tahun 90-an, waduh, Teti ini merajai WL-nya tahun 51 warna biru putih. 41. Tahun 41 warna putih biru. Wah, dulu pernah, mungkin ada yang pernah ingat nggak Cafe Tenda Semanggi? Dia pernah menjuarai lomba kecantikan motornya. Iya, ingat Ted? Iya. Lo masih kurus dulu, badan masih segini, sekarang udah segede gini lo. Ted, Ya. sekarang lo pakai motor apa, Ted? Electra Glide. Yang ini? Iya. Kita ngobrol yuk? 97. Boleh? Electra Glide. Ini 1400 cc ya? 1340. Ya, 1340 sama Fatboy gua. Tahun berapa, Ted? 97. Tahun 97. Kinclong amat ya. Lo kalau pakai motor kenapa sih harus selalu mengkilat gitu? Kayak nggak pernah dipakai, padahal kan pakai tiap hari. Soalnya dapatnya susah, jadi kudu disayang, dirawat gitu. Itu tuh, ya, yang mesti digaris bawahin. Karena dapatnya susah, jadi harus dirawat. Ini motor lo bawa kemana aja, Ted? Lo pakai kemana aja? Enggak, ini baru di Jakarta aja belum lama ya. Tapi sebelumnya waktu itu kan lo sempat pakai motor apa aja, Road King. Iya. Tahun 94. Lo kemana aja? Kalau touring pakai yang mana? Yang Road King itu udah sampai Lampung, sampai Bandung. Kalau ini belum nih, masih Jakarta aja. Dulu bukannya pernah ke Lampung nggak pakai lampu ya malam-malam? Sama lu. Tidur di emperan ya? Iya. Aduh, itu era-era tahun 90-an ke Lampung sama dia. Nggak pakai lampu. Naik motor tua, Fer, ya, asik ya. Kadang-kadang asik banget ya. Kadang-kadang asik banget. Nah, tapi kenapa lu sekarang jadi pakai motor yang pencet, Ted? Nggak mampu beli yang tua.
Mahal sekarang. Ya kalau mampu nggak mampu atau mahal nggak mahal itu kan relatif. Yang penting begitu udah dapet kita harus bisa nyaingin. Apa kata Teti tadi? Betul. Karena susah dapetinnya, ya kita harus bisa ngerawatnya juga. Betul. Ted, paling jauh naik motor kemana Ted? Jakarta Bali. Jakarta Bali. Naik WL. Itu tahun 2003. Iya. Iya. Terus waktu Teti ini main hari ini dari zaman dia kecil loh. Karena bapak almarhum ya dulu ya, Iya. main motor juga ya. Ya. Iya. Ini dulu tuh bekas tentara Korea. Jadi ini apa istilahnya? Apa disersi dari sana lo dibuang di sini. Tapi nongkrongnya tetap sama Pationo. Patiunus. Oh ya, ini Teman Pationus. anak-anak Patiunus. Ini Pationus baru bikin divisi perkumpulan baru nih, Vespa. Jadi pada main Vespa sekarang. Iya benar. Wah, Gitu. badan-badan segede gini main Vespa tua, kasihan Vespanya bukan apa-apa. Ini Vespanya teriak sampai begini-begini antara ban sama ban menangis gitu. Ya kayak sekarang bayangin loh kayak teman-teman kita nih. Ya gua lah misalnya naik Iya. PBB yang bannya cuma ukuran 8. Bener. Kasihan kan, Kasihan. bannya udah ngejerit semuanya. Ted, kelebihannya nih motor apa Ted? Kelebihan Daripada Harley-Harley yang lain. Yang pernah lu pakai lah. ya kalau Harley tipe touring ini udah pasti enak, Ya. udah pasti nyaman gitu Ini kan. harusnya ada boxnya kan belakangnya ya? Ada semua dicopot di rumah ada. Gitu nggak dipasangin soalnya apa ya? Gede banget Gede ya banget, kayaknya, iya. Ini juga Bawahnya juga. kebetulan boxnya juga dapat yang kulit, kita pasangin yang kulit aja gitu supaya Oh. lebih klasik. Ted, gua apa ya bisa dibilang sebenarnya sih gua udah nggak perlu nanya-nanya apa-apa lagi karena gua udah banyak tahu tentang lu. Tapi gue pengen banyak tahu tentang tempat ini, nanyanya sama siapa Ted? Nah, kalau tempat ini itu langsung sama yang bau rekso kalau orang Jawa bilang. Apa tuh? Yang menguasai tempat Yang ini. menguasai. Dari tadi udah ngeliatin Iya. nih, Kang Boy. Waduh, ate kaki. Siap. Tuh kan hujan. Kang Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Nama, Kasep. Ya, punten. Mangga celik di Kang Boy. Sok di pangku diri teh. Ya udah, pangku-pangkuan. Ini adalah Kang Boyke. Boyke ini senior saya di kampus, senior saya di dunia motor dan pokoknya senior saya aja ini. Pokoknya lebih kolot kayaknya. Bentar. Suhu ya pokoknya ya, Mas. Jadi Kang Boyke ini adalah bisa dibilang anak motor, pengusaha juga, terus udahlah idola. Halo. Siapa yang nggak tahu anak motor era tahun 80 akhir, 90 begitu ada Harley Davidson masuk ke Indonesia di Fatmawati 14, nomor 1 orangnya dia adalah. Iya, sebelah sini Kebenaran kan. aja kebenaran. Kang Boyke, Kumaha? ini tempat di Jalan Anggrek di Radu Dalem. Iya. Bisa dibilang tempat ngumpul lah dari zaman kita dulu awal era-era tahun 2000-an awal. Ini dulu tuh bengkel, sekarang jadi seperti showroom. Tapi emang bener showroom tuh gimana Kang? Jadi dulu emang kan pertama-tama ini rumah punya tempat punya keluarga nggak kepake waktu aku masih kerja di dealer. Kita dulu bikin poles-polesan awalnya. Poles-polesan, tuh. salon motor. Salon motor daripada kosong ada anak-anak yang mau kerjain. Terus udah gitu saya sibuk sendiri. Terus 2001 saya keluar bikin bengkel di sini sama showroom. Bukan showroom ya. Showroom mah kebagusan lah, kita jadi istilahnya bengkel kaki lima sama Bengkel kaki lima. jualan motor. Alternatif. Terus dari situ terus 2005 saya sempat ke Bahrain. Bahrain. Jadi Oh ya? dari 2001 saya ninggalin dulu dunia motor, kerja di ada perusahaan yang beda genre ya gitu mah. Bukan motor. Bukan motor. ada- Berapa tahun Kang di sana? Oh, saya kalau di Bahrain 2005 cuma sebentar, nggak betah orang Sunda mah. Berapa lama? Ada setahun? Nggak nyampe. Cuma berapa bulan doang. Ngilang ya berarti dulu Ngilang, buat ngilang. Oh. Tapi saya tiap bulan pulang. Iya tuh, taki ya orang sana belikannya. Iya, jadi emang orang Sunda mah nggak bisa jauh dari keluarga Benar, kan. benar. Nah, terus 2005, 2006 ada temen ngajakin "Yuk, bikin bengkel lagi, ayolah. Dulu kan Ferry kesini kan masih rumah tua Masih rumah ada tua ya? saung. Ah. Terus 2007 tuh kita bikin bengkel modern kayak begini. Kita toolsnya juga bagus-bagus semua segala macam. Ternyata bengkel yang bagus juga nggak ngejamin banyak Betul, rame. itu. Tapi emang tujuan dari partner satu ini, partnernya emang agak ajaib lah, lumayan lah gitu. Nggak enak disebutin. Bahaya tenan naon, Sa? Yang ngejalan. Oh, Jadi itu, jadi dia kan cuman punya tempat, pengen punya tempat buat motor-motor dia ada yang ngerawatin. Jadi ini akhirnya kita buat lah seperti ini. Oh gitu. 2007 sampai 2009. Tapi pasien lu banyak ya, Tit ya? Pasien mah Maksudnya alhamdulillah. gini loh, ketika dealer resmi itu sudah ada, memang ada
kita jelas gitu, tapi pasien-pasien mah banyak karena memang ada ketidakpuasan di dealer resmi atau gimana, Kang? Kalau ini kan motor kan saya pengalaman gitu ya, pengalaman motor jadi bener-bener bisnis di motor kan waktu saya belajar kerja di dealer itu. Jadi kalau Di Mabua Harley. Jadi saya juga ikutan setup dari zaman masih di Humpus. Jadi kalau Harley itu susah ya. Kalau mungkin kalau orang beli Mercy harga 3M 4M, besokannya nggak ketemu salesnya lagi segala macam nggak masalah. Kalau Harley kita apa ya, pertemanannya tuh sampai sekarang saya masih temenan sama customer saya dulu gitu. Sampai kita ada namanya Hok Jadul ya. Hok Jadul. Kebetulan saya yang paling muda. Serius? Iya, jadi umur 27 kita kan setup. Oh, waktu itu 27 setup Hok pertama itu sama om-om kita lah ya segala macam. Tapi persahabatan sampai sekarang jadi kita ada grup namanya Hok Jadul. Jadi saya sekarang saya kenal sama mereka umur 27. Sampai sekarang umur 50 saya tetap paling muda. Saya senang. karena dia di sana, tapi mereka masih hidup. Masih. Akan Hok Jadul kan mereka senior, berarti mereka udah umur 60 sekianan 60, ya? ada yang 60, ada yang 70 dan alhamdulillah masih pada sehat semua. Masya Allah, itulah karena memotoran. Motoran. Jadi kalau mang motor ini susah Kang Ferry. Jadi kayak ngurusin celana dalam orang ya. Nah. Ada cacat sedikit tuh jadi gua nggak mau nih begini gitu. Jadi sampai ada dulu kita waktu saya training di Singapura kan satu grup sama dealer Porsche sama Ferrari. Si GM-nya Ferrari itu pindah jadi GM-nya Harley. Karena emang bosnya memerintahkan seperti itu. Dia bilang, gue ngurusin jualan mobil 8M, 10M segala macam. Orangnya nggak serewel orang Harley. Padahal Harley harganya zaman dulu kan masih 300-400 juta ya, yang baru. Jadi emang Harley itu sih represent diri si pemilik. Kayak misalnya Kang Ferry, Kang Teti sama saya punya motor sama-sama Fatboy lah. Tapi kan dari showroom sama nih, keluar showroom pasti beda-beda, ada karakternya masing-masing. Begitu pula juga nanti kenyamanan di bengkelnya. Kalau saya kan dulu belajar dari motor kan belajar di Mas Panji ya, suhu kita rame-rame itu condet. Ya. Jadi bengkelnya tuh yang model seperti ini. Iya, kalau mau bongkar sendiri lu sini. Iya, jadi kita di situ juga belajar. Sekolah kayak Sekolah di sana lah. ya, Jadi kalau dealer itu kan cuman motor masukin keluar udah selesai gitu. Memang Harley emang beda sendiri. Ya, di sini ini apa The Brandal? Brandal, bukan The Brandal. Jadi Brandal itu singkatan bengkel radio dalam. Oh, radio dalam. Iya. Lucu juga ya. Di sini Kebawa. hanya ada BMW sama Harley. Harley, tapi ada beberapa juga yang motor kayak motor apa sih? KTM. Kita juga pernah custom motor Ducati karena yang punya Ducati itu punya Harley yang kita custom. Terus dia bilang, gue nggak mau ke bengkel lain. Gue bilang, gue nggak ngerti Ducati. Masa lu nggak bisa sih? Akhirnya kita dipaksa lah. Akhirnya bisa juga. Jadi di sini ibaratnya cuma ada Harley, Sama BMW aja. BMW, KTM boleh lah ya. KTM Tapi yang boleh. ini satu, ini motor apa? Sini. Ini motor apa? Ini Utah Lalai. Ini motor legend ini. Motornya si Aki itu mah. Oh, motor Aki. Aki itu siapa sih? Ki. Coba. Nah, itu Aki. Kade Ki. Ki. Ini. Sini Ki. Ini. Sini, Aki sini. Ini ya namanya juga Ki Nana. Ki. Sini Ki sebentar Ki. Tuh. Oh, kita manggil Aki langsung meledak. Ini adalah Ki Nanang. Ki. Assalamualaikum. Gak akan ada Boyke kalau nggak ada Ki Nanang. Ki. Nah, ini pakai ini. Iya, Nggak apa-apa. Ki Nanang sudah berapa lama bergabung dengan Kang Boy? Wah, udah keluar masuk. Keluar masuk. Ada 10 tahun? Lebih Akinya. Dari tahun 90 sekianan ya? Saya pertama kenal Aki itu tahun 96. 96. Terus saya di Mabua, saya keluar Mabua sama Aki gabung lagi di sini. Terus saya pindah ke minyak, kerja di minyak. Aki kemana lagi? Saya balik lagi ke sini lagi. Luar biasa. 5 kali bolak-balik. Ya udah Aki silakan kalau lagi ngebongkar kita ngobrol motor di dalam boleh kan? Mangga. Nah. Kang Boy, ini kenapa? Apa dibedakan yang di luar sama yang di dalam? Ini ada 3 motor. Jadi yang di luar itu lebih banyak di servis sama di custom. Kalau yang ini yang kita dagangin. Oh, ini dagangan. Jadi kita dagangnya malu-malu. Kalau nggak laku jadi kolektor. Makanya gini. Yang ini motor apa Kang? Kalau ini mah Road King 2004 Harley ya. Wah. 2004 tapi yang masih karburator. Tapi udah repaint ya? Udah repaint, jadi warna candy lah. Jadi gini kalau untuk bahan Chicano mah tinggal ganti knalpot aja. Ya, knalpot panjangin. Wah. Ini punya orang atau punya Kang Boy juga? Punya saya ini kebetulan. Kalau yang ini rada ajaib ini mah karena Iya.
bisa dibilang Fatboy ini long lasting dan ini yang limited ya. Ya, ini kebetulan yang Anniversary. tahun anniversary tahun 98, 95th anniversary. Dan ini kilometer juga masih rendah, baru 3.800 kilo, masih full orsinil. Cuma aksesoris ini aja yang dari aksesoris zaman dulu ya. Dijual berapa, Kang? Ini lumayan lah. Keselin aja. 345-an ini kan. Karena ini kan emang dengan harga segitu mungkin Kang Ferry bisa dapat yang 2002, 2004 ya, tapi karena ini kan mesin Evo terakhir untuk anniversary dan ada serial number. Kalau kata orang Betawi mah ya ada omongannya lah. Ada omong-omongannya nih, ada baca-bacaannya sini. Ada limitednya. Jadi ini adalah vehicle numbernya. Itu masih. Oh, itu menandakan memang motor limited. Kalaupun emang kalau dipikir-pikir, 300 juta mendingan gue beli rumah. Iya sih. Tapi orang biasanya kalau udah punya duit segitu nggak akan ngomongin beli rumah 300 juta. Benar nggak, Kang Boy? Iya, benar. Iya, dan ini juga kan belinya sejarah. Ini anniversary, tidak akan terulang lagi. Ini motor Indian. Jadi dulu ini kita di sini pertama saya bisa disebut saya foundernya Victory sama Indian di Indonesia. Ya. Jadi waktu Victory itu kalau nggak salah sempat mau dibikin di Pondok Pinang ya? Sempet, tapi akhirnya kita pecah dari beberapa pemilik saham, kita pecah. Akhirnya itu salah satu diambil sama bekas partner saya, si Kang Agung, yang di Hooks itu. Jadi saya tahun 2010 akhir, saya sama bekas GM pertama di Mabua, dia baik dari Arab, kita apply untuk distributor Victory sama Indian. Kan? Oh gitu. Pertama, jadi saya cuma berdua, saya sama Yusuf Nathan. Yusuf Nathan apa kan? Jadi 2011 alhamdulillah dengan modal dengkul kita hanya jual CV. Saya jadi sales manager pertama Mabua, dia GM pertama Mabua, dan dia pengalaman pegang Harley di Arab ya 10 tahun lebih. Dapat kan? Jadi waktu kita tangan kontrak segala macam, kita nggak punya duit sama sekali. Itu jadi mereka ternyata sebuah brand yang ngetop itu dia nggak ngelihat berapa besar uang kita, dia mau siapa yang hurran sebisnis, yang ngerti lah istilahnya. Kebetulan alhamdulillah saya jadi yang salah satu karyawan pertama yang setup dealer Harley di Indonesia. Itu kan nggak bisa dibeli ya Kang ya. Jadi mereka ngelihat oke, background kamu begini, standarnya Harley seperti ini, akhirnya kita dapat yang pertama kita buka di tempat ini. Victory sama Indian 2011. Aduh teh. Ya. Ini salah satu yang motor unggulan nih pada saat itu. Iya. Ya, nama tipenya Indian apa ini, Kang? Ini yang Chief Vintage, Kang. Ada tasnya tadinya. Chief Vintage. Kita lepas. Iya, yang rawing-rawing. Saya pernah sering banget ngeliat motor ini, cuman stangnya kenapa jadi pendek? Dulu mah segini ya? Dulu sempat agak tinggi dikit didiriin. Ini kan karena punya sepupu juga tuh, adalah tukang masak. Nih yang punyanya dulu brewokan kalau nggak salah ya. Tukang masak, olo-olo si Chef. Olo-olo ya Chef Norman. Chef Norman. Assalamualaikum Chef Norman, luar biasa. Ini motor-motor mahal ini nggak semua orang bisa beli cash. Bisa kredit nggak, Kang? Kalau saya sih enggak ya, karena kan kita nggak ada kerjasama dengan bank atau leasing. Tapi kalau misalnya orangnya mau kredit tapi dia yang ngusahain sendiri, Mangga wae. Misalnya saya ada kenalan nih di leasing ini ya silakan aja. Tapi kita mah nggak bisa. Benar. Iyalah. Di sini kreditnya cuma 3 kali kan. Gimana caranya? Senin, Selasa, Rebo. Masih untung, gue pikir pagi, siang, sore. Aduh, mantap. Kang, nanti kita ngobrol sama yang motor sebelah lagi ya. Saya tadi ngeliat motor ada unik lagi nih ya. Sambil nunggu hujan. Jadi gini, orang-orang banyak yang bilang kalau Harley orangnya mesti pinter naik motornya, karena Harley motor yang paling nggak enak. Yes. Ya gitu, Ferry juga ngalamin berarti lah ya. Kalau udah jago pakai Harley, udah jago banget gitu. Jago banget udah. Perbandingan ya, orang ada yang punya duit 1M sama punya duit 600 juta. Ya. Tapi karena dia saking cintanya motor, beli motor 400 juta, yang 1M mikir 10 kali Kang Ferry. Jadi selama ini banyak orang yang anak-anak Harley itu yang bikin strategis, bukan Om. Indian yang pergi strategis.